kebijakan yang menyakitkan publik itu tidak ada empati. Ini adalah kebohongan yang tidak layak dilakukan oleh seorang pejabat publik. Kalau ada resapel, bagusnya diresapel lah. Nggak bagus bagi publik, Bapak Presiden. Di Golkar ini hari ini, Ya. kalau Bahlil diresapel, saya yakin nggak sampai 1 bulan munaslup. Ini udah menyampaikan informasi bohong, pidana. Masyarakat Aceh, korban ini segera buat laporan di Polda Aceh atau ke Mabes Polri. Kembali lagi di podcast Rumah Pemuda, Pemuda Indonesia Speed Smart Solid. Winnie Septiana menyapa. Menteri Bahlil mengatakan 93% listrik sudah pulih. Apakah ini sesuai dengan realitasnya? Kita bahas tuntas sama Bang Kisman. Assalamualaikum Bang Kisman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu dirahmati Allah. Jadi Pemuda Indonesia, kita tetap kritis supaya jangan ada kebohongan di tengah bencana. Nah, di tengah bencana semua masih berduka ya Bang ya. Iya. Menteri dengan PD-nya bilang bahwa 93% listrik sudah pulih. Bagaimana tanggapan Abang? Iya, itu gambaran dari perilaku yang umum. Sebetulnya dalam kondisi seperti itu, kehati-hatian itu penting. Ya. Kalau dalam kondisi seperti itu saja, kehati-hatian itu tidak ada, maka di luar kondisi yang bencana pun hal seperti itu biasa aja. Jadi sebetulnya itu behavior, perilaku bawaan yang tidak bisa disembunyikan. Kalau kita model begini punya pejabat, maka korban pertama rakyat, korban kedua presiden, dan korban berikutnya ya entitas publik. Oke. Karena semua akan disampaikan dengan baik, bagus, dan bagus. Kan sebetulnya Bahlil ini kan ya nggak usah kita lihat jauh. Pertama sekali blunder pertama yang dilakukan adalah melon 3 kg. Oke. Melon 3 kg itu betul-betul menyakitkan gitu lah. Ini orang kebijakan yang menyakitkan publik itu tidak ada empati. Ini mungkin bukan yang kedua. Ini mungkin yang ketiga atau yang keempat gitu lah. Memang yang bahaya dari seorang manusia tuh kehilangan empati ya Bang. Kalau sudah menganggap entitas publik itu hal yang biasa-biasa aja dan tidak perlu salah itu bukan sesuatu yang Berdampak. bersalah tidak berdampak apa-apa terhadap perilaku kebijakan publik, perilaku pejabat publik, maka itu sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Bahayanya di situ. Kita kehilangan rasa bersalah itu tinggi di pejabat publik kita. Hampir 90% pejabat publik kita tuh tidak memiliki, kalau bersalah itu mundur, bersalah itu ya konsekuensinya mundur. Fair gitu ya Bang, Itu, sama sehingga- diri sendiri. Karena ini bukan kali pertama Bahlil melakukan kesalahan seperti itu gitu loh. Oke, tadi gas melon 3 kg. Saat ini adalah dalam kondisi bencana gitu. Bencana. 93% itu dasarnya dari mana sih sebenarnya beliau Ya itu? mungkin mimpi. Saya khawatir dia mimpi atau bisikan wangsit dari mana sehingga kita akal sehat juga tidak akan dalam cuma beberapa hari kemudian pemulihan dengan kerusakan infrastruktur yang model begitu. Realitanya di sana masih gelap begitu kan Bang? Ya mudah-mudahan Pak Presiden menjadi atensi penting untuk mengatakan bahwa ini adalah kebohongan yang tidak layak dilakukan oleh seorang pejabat publik. Pembohong. Bahwa dia minta maaf, iya, tapi pembohong. Karena ini perilaku. Saya khawatir ini menjadi perilaku. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau ini menjadi perilaku, maka keresahan publik menjadi sesuatu yang tidak lagi penting bagi dia. Yang penting dia mengatakan sesuatu dan tidak peduli realitasnya seperti apa. Sebetulnya itu gampang saja, tinggal cek saja. Kan kalimatnya Bapak Presiden beri kesempatan saya mengecek lagi kesiapan ke lapangan. Gampang, Ya. biar tidak salah. Tapi kita akan kerahkan kekuatan kita secepatnya agar bisa secepatnya pulih.
Kan kalimat simple. Iya. Kalau kondisinya sudah seperti ini gitu, civil society yang dikhawatirkan adalah kalau kita dibohongin tuh gimana sih? Saya nggak bayangkan perasaan saudara-saudara kita di Aceh, Iya. Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nggak bayangkan perasaan mereka seperti hari ini seperti apa. Ya, itu bisa terlihat gambaran di reaksi di medsos seperti itu. Tapi berapa kali lagi presiden mau dibohongi seperti ini gitu loh. Ini tamparan buat presiden gitu loh. Di depan presiden, di depan entitas publik, nggak ada lagi lebih tinggi dari presiden Republik ini. Kalau sama presiden saja tidak malu, tidak merasa bersalah, tidak berbohong itu tidak rasa malu, maka itu saya khawatir dugaan saya menjadi kebiasaan pribadi itulah. Mudah. Ini salah berbohong. Dan mungkin makin banyak. Lihat aja yang terjadi di Raja Ampat. Lihat aja yang terjadi di Raja Ampat. Kebohongan kan yang terungkap di Raja Ampat kan. Lihat lagi yang terjadi di melon 3 kilogram. Kan dibatalkan kebijakan dia sama presiden. Katanya udah dapat restu. Buktinya dibatalkan gitu loh. Oke gini Bang, terhadap kesalahan kita bisa hitung ya. Udah 1, 3 2, 4 gitu loh. 3. Kalau sudah 3 tuh gimana baiknya Bang? Ya kalau ada resapel, bagusnya di resapel lah. Gak bagus bagi publik Bapak Presiden. Ini tidak bagus. Kasihan Golkar juga gitu loh. Punya ketua umum kayak begini gitu loh. Kerjanya cuma meresahkan rakyat gitu loh. Bukan ciri Golkar itu yang namanya karya-kekaryaan itu. Saya kebetulan jadi anggota Golkar di tahun 88. Oh iya. Oke. Di umur sangat muda sekali. KTA saya itu yang pertama tanda tangan adalah Pak Sudarmono dan Pak Sarwono Kusumatmaja. Karena saya pernah jadi wartawan media karya sama Tri Sukses. Media internal punya DPP Golkar. Jadi saya sedikit paham. Yang namanya karya-kekaryaan itu cuma satu. Mendahulukan kepentingan rakyat. Bukan mendahulukan kepentingan pejabat. Bukan mendahulukan kepentingan diri. Bukan mendahulukan kepentingan kelompok. Tapi rakyat, rakyat, dan rakyat. Ini kalau membohongi rakyat tidak merasa bersalah. Orang itu berbohong. Waduh, berbohong tuh mungkin. Gimana ketemunya berbohong kepada publik di depan presiden? Ya, tapi kalau Abang tadi bahas secara kepartaiannya which is Golkar begitu ya Bang ya. Artinya kalau kita pertanyakan ini pada presiden dan kita memberikan usulan bahwa baiknya di reshuffle, bagaimana dengan Golkarnya sendiri, internal Golkarnya? Di Golkar ini hari ini, Ya. kalau Bahlil di reshuffle, saya yakin nggak sampai 1 bulan munaslup itu. Oh gitu Bang. Nggak sampai sebulan. Saya kebetulan komunikasi, ya namanya juga wartawan zaman dulu lah. Ya. Masih berkawan sama hampir petinggi-petinggi Golkar tuh banyak teman saya. Lebih banyak teman saya. Artinya secara internal juga resah. Udah ditunggu aja tuh. Kalau ini menjadi tanda-tanda buruk bagi Presiden Prabowo sehingga Bahlil diresapel. Bahlil diresapel hari ini, hakul yakin nggak sampai 1 bulan munaslup Golkar. Oh, menarik. Nggak sampai sebulan itu. Saya hakul yakin itu. Karena setahu saya ya di Golkar itu udah tunggu aja. Tunggu aja itu. Begitu Bahlil tidak lagi jadi menteri, munaslup itu hanya persoalan menghitung hari dan tidak lebih dari 2 bulan. 1 bulan paling lama itu udah ada munaslup ketua umum Golkar baru. Jadi ya di Golkar itu ya udah tunggu. Oke. Tapi kalau lain cerita kalau presiden masih mau mempertahankan Bahlil ya kita mau bilang apa gitu lah. Oke. Tapi kalau ini tidak bagus. Cuma menjadi Even lucu sih kalau presiden masih mau dipertahankan. mempertahankan tapi ini tidak bagus bagi tata kelola bernegara. Ya. Pejabat publik berbohong itu gini loh, Wen. Iya. Saya kebetulan jadi wartawan di era Pak Harto ya. Pak Harto itu lebih baik dia ambil resiko salah daripada berbohong. Misalnya ada kebijakan salah.
Ya udah dia ngakui salah Gentleman ya bang. daripada dia berbohong. Iya. Karena berbohong itu menyakitkan bagi rakyat. Apalagi rakyat di tengah bencana model ini. Ya Allah, ya Rabbi, kita sendiri pun air mata keluar melihat situasi ini gitu loh. Iya. Tapi Bahlil dengan Santainya. pongkahnya tidak merasa itu Pongkah. sebagai Oke. satu kebohongan di tengah penderitaan rakyat model begitu. Sampai malam ini belum ada listrik yang ada ya, kalau ada pun mati hidup gitu Betul. loh. Artinya itu pun tidak cuma berapa persen gitu loh. Ganti-ganti aja gitu loh. Ya artinya 93% yang beliau katakan begitu. Apakah data itu bisa diakses sama publik? Udah pasti tidak. Ya kita juga bergaul sama teman-teman kita orang PLN juga. Oke. Ya namanya, saya pernah juga ya lama lama lah meliputi PLN dan Kementerian Pertambangan Energi di eranya Pak Subroto, Pak Ibe Sujana, Pak Ginanjar Kartasasmita. Kalau gitu boleh bang kita kulik lebih jauh di sini versi PLN itu gimana? Ya pasti PLN tahu lah bahwa itu Bahlil bohong lah. Cuma kan dia menteri. Akhirnya kan yang ada kan terpaksa PLN minta maaf. PLN keluar minta maaf gitu lah. PLN pasti tahu lah. Dia paling tahu, paling teknis itu dia tahu. Dalam kondisi kayak begini untuk bisa malam ini presiden tanya terus malam ini 90, aduh tuh, diketawain aja cuma orang PLN. Pasti diketawain sama ini menteri pembohong ini. Dugaan saya pasti diketawain sama orang-orang PLN gitu loh. Ya saya lama sih dengan PLN tuh dari Yamin, Juhal, dirut-dirut PLN itu, Kuntoro Mangku Subroto, Ya. Edi yang masuk penjara. Ya dekat lah masuk Pak Sofian Basir. Dia aku bekawan ya, namanya wartawan di era Pak Harto tuh ya kita inilah gitu loh. Jadi tahulah bahwa aku begitu Bahlil ngomong begitu, ada orang mantan orang PLN kontak saya gitu lah. Apa tuh isinya bang? Ya aku tanya gitu loh. Bos ini apa? Kok menteri, ya saya kan pensiunan bang. Tapi abang kan kita bergaul lama. Untuk bencana model begitu ya nggak mungkin lah, itu pasti bohong bang. Ada mantan petinggi PLN telepon saya gitu. Apa yang Bang Isman lihat dari pernyataan Menteri Bahlil depan Presiden model itu? Ya aku justru tanya kepada kau sebagai bekas orang teknis di PLN yang tahu lika-liku. Ya nggak mungkin lah dalam sekejap kayak begitu. Apalagi dalam persentase 93%. Udah pasti bohong. Ini persoalannya kan recovery ya bang ya. Ya udah sampaikan saja. Dalam kondisi kayak begini itu sampaikan apa adanya. Ini masyarakat lagi, aduh ini cobaan yang luar biasa. Iya. Keluarga hilang, harta hilang, rumah hilang, hilang. identitas pribadi hilang. Mungkin tidak punya ATM, tidak punya duit hari ini. Cuma berharap belas kasihan dari negara dan Relawan. donasi dari relawan yang lain. Udah kita jangan menyusahkan mereka lagi, membuat mereka marah lagi gitu loh. Tinggal ngomong jujur apa adanya, kenapa sih? Oke. Pak Presiden, kita akan bekerja secepatnya dan semaksimal mungkin. Tapi lebih baik biar saya cek dulu ke teman-teman di PLN. Enak. Betul. Sebenarnya Saya yakin datanya bukan data PLN itu, 93% itu. nah, pertanyaannya ke situ. Jadi Itu data pongkah dan sombong saja untuk mengatakan bahwa seakan-akan bisa kerja. motifnya ke situ. Biar dianggap bisa kerja begitu. Biar nggak bisa kerja. Dan yang model begitu enggak, ya sekarang udah minta maaf sih, cuma ya bukan sekali. Kalau bukan sekali itu udah behavior, Iya. udah perilaku, bawaan orok kalau kata orang. Gitu lah. Ya makanya abang tadi di awal-awal bilang ini adalah udah behavior ya. Behavior. Sudah kebiasaan. Bawaan orok gitu loh. Oke. Ketika salah ya minta maaf. Abis itu ya mudah saja gitu. Mungkin besok lagi ada lagi gitu loh. Oke. Kita lihat dari Melon, Raja Ampat. Dan
ini juga menjadi pembelajaran bagi kita supaya penggundulan hutan termasuk untuk tambang juga perlu dievaluasi. Itu juga gila-gilaan gitu loh. Pelepasan kawasan hutan untuk penggalian tambang itu, perut bumi itu bocornya perut bumi melalui tambang itu gila-gilaan juga gitu loh. Iya, kita juga tidak kita bisa. sedia aja tuh penjajah 350 tahun, nggak ada tuh menggundulin hutan, nggak ada tuh mengorok perut bumi kayak begini gitu. Ketika negara kita udah merdeka, Cuma dia bunuh aja, ya, bunuh rakyat Indonesia aja, Nusantara waktu itulah belum ada Indonesia lah. ya, Tapi dia menjajah tidak seperti itu gitu lah, dia tidak merusak. Nah ini juga pembelajaran bagi Bapak Presiden supaya terutama berkaitan dengan tambang juga perlu ada evaluasi. Bila perlu moratorium dulu tuh izin-izin pelepasan kawasan hutan yang berkaitan dengan tambang. Karena setelah sawit ya perkebunan itu pelepasan kawasan hutan terbesar berikutnya adalah pelepasan kawasan hutan untuk tambang. Itu perlu. Lalu yang berikutnya lagi kita kehilangan kebiasaan baik yang hilang dalam setiap tahun. Dulu itu setiap tahun tuh ada namanya pekan penghijauan. Jadi satu pekan itu kita kampanyekan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup. Dulu itu kalau nggak salah Pak Emil Salim Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan itu Pak Hasrul Harahap. Dengan menanam pohon begitu. Dan Pak Jamaludin Suryadokusuma. Itu pokoknya satu minggu itu kita bayangkan Winnie. Iya. Kalau satu minggu itu kita menanam pohon, bapak kalau anaknya ada 7, maka bersama istrinya nanam 9 pohon. Kali jumlah penduduk Indonesia itu ada 270 juta pohon yang kita tanam. Jadi kalau dalam satu minggu itu tanam, kasih bibit. Bila perlu dikasih insentif lagi. Tapi kenapa ya Bang habit baik itu tidak berkelanjutan gitu? Nah saya nggak tahu di era Pak Harto itu ada. Kebetulan saya salah satu yang ikut dalam menggagas dari awal, namanya Gerakan Santri Penghijauan. Awalnya namanya Gerakan Santri Penghijauan. Jadi khusus para santri awalnya. Awalnya tuh di pesantren apa waktu itu ya, sama almarhum Kiai Agus Miftah, Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan ketika itu namanya Wartono Kadri. Yang kemudian dia Dirjen Reboisasi. Jadi kita galakan itu. Saya kebetulan waktu itu dengan Bina Lingkungan Hidup. Nah, saya kebetulan pengurus di Bina Lingkungan Hidup ketika ketua umumnya Kiai Agus Miftah. Itu awalnya dari Gerakan Santri Penghijauan. Terus oleh Pak Harto dilembagakan menjadi Pekan Penghijauan. Jadi tiap tahun sekali itu gerakan, pokoknya satu minggu itu cuma gerakan penanaman. Jadi dulu namanya Kanwil Kehutanan. Kanwil Kehutanan memotori semua provinsi. Ayo kita mulai. Jadi misalnya minggu ini, mulai hari apa? Hari Senin. Hari Senin sampai dengan hari Minggu kita menanam pohon. Puncaknya nanti Pak Harto yang hadir. Di mana? Gitu. Jadi puncaknya tuh Pak Harto yang hadir di mana? Misalnya di Jawa Timur, saya pernah hadir di Pak Harto Jawa Timur. Beberapa kali saya hadir waktu Pak Harto hadir gitu lah. Jadi puncaknya tuh hari ke-7. Makanya namanya Pekan Penghijauan. Bayangkan ini kalau 270 juta pohon kali 7. Berapa miliar pohon itu? Yang kita bisa tanam dalam satu pekan itu. Mungkin pohon-pohon yang saat itu dibangun pada era itu yang akhirnya kemarin ditebang-tebangin begitu nggak sih Bang? Ya semua kemungkinan bisa terjadi. Karena era Pak Harto, setelah Pak Harto itu gerakan penghijauan itu sudah tidak ada lagi. Pekan Penghijauan, namanya Pekan Penghijauan. Terus eksplorasi penambangan itu gila-gilaan. Jadi dulu itu di HPH saja, HPH itu hak pengusahaan hutan. Itu orang boleh menebang pohon, dia pastikan dia terapkan TPTI, tebang pilih tanam Indonesia. Tebang pilih tanam Indonesia. Oke. Nah disingkat jadi TPTI.
Dia harus pastikan berapa pohon yang dia tanam, baru dia boleh tebang sejumlah itu. Ini sekarang tidak. Ini tambang dilepas, dikeruk, digali perut itu, dibocorin perut bumi itu. Tidak tahu di mana ganti biaya reforestasi itu di mana. Ada anggaran reforestasi, tapi di mana penggunaannya? Yang memberikan izin siapa, Bang? Kementerian Kehutanan. Pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan. Okay. Contoh, ini yang paling dekat PIK ini. PIK ini boleh dibangun. Saya kebetulan nih wawancara Pak Harto. Di lapangan golf di Romangun. Yang jembatani waktu itu Pak Bob Hasan. PIK itu hanya boleh jalan kalau rislahnya itu 1:2 atau 1:3. Apanya, Bang? Sorry. Ruslah. Jadi penanaman di tempat lain. Jadi PIK tuh boleh di ini, tapi ada karena PIK dulu itu kawasan hutan bakau. Iya. Yang fungsinya itu menahan abrasi air laut dan menjadi tempat berkembangnya ikan-ikan pantai. Nah, proyek PIK itu saya tuh sampai betul-betul diteror juga gitu loh. Diteror berkali-kali dan terakhir saya harus makan siang 2 kali dengan Pak Ciputra waktu itu di Rut PIK. Di Rut PIK-nya tuh Pak Ciputra. Sekali di Hotel Horizon waktu itu masih Mercury itu di Ancol itu. Namanya dulu Hotel Horizon. Iya. Dan sekali lagi di restoran Yusiko di Jalan Medan Merdeka Barat. Sampai komprominya di situ. PIK boleh jalan, tapi harus ada ganti penanamannya itu 1:3. Jadi 1 hektar kawasan hutan bakau di PIK itu kawasan hutan bakau PIK itu sekarang itu boleh, tapi diganti dengan 3 hektar. 3 kali lipatnya. Nah, kita nggak tahu nih Pak Antoni Salim dan Pak Aguan ini ganti lahannya ini di mana. Itulah. Ini contoh. Okay. Kalau yang di depan mata saja publik tidak tahu di mana ganti lahannya. Bagaimana yang tidak bisa dipantau di sana di tengah-tengah hutan gitu. Partisipasi publik bagaimana gitu. Ini di kampung saya ada di Maluku Utara itu ada perusahaan apa ya, PT apa namanya ya, itu Possession kalau nggak salah, diprotes sama masyarakatnya, dipidanakan 11 orang adik-adik saya sampai masuk penjara di Halmahera itu. Jadi ini butuh ke depan itu tidak ada pilihan lain, butuh pengawasan publik yang di luar biasa, di atas rata-rata. Tidak bisa kayak begini gitu, tata kelola kayak begini gitulah. Ini jadi dari mulai Pak Harto turun, terutama tuh mulai itu di eranya Pak SBY. Gila-gilaan komoditi itu di eranya Pak SBY. Baik tambang maupun sawit. Okay. Itu di eranya Pak SBY. SBY periode pertama, SBY periode kedua. Setelah itu makin menggila lagi, itu 10 tahun Pak Jokowi terakhir. Saat Menteri Siti Nurbaya ke Menteri Kehutanan 10 tahun itu. Itu gila-gilaan. Kalau era SBY masih agak tertib. Baik di era Bang MS Kaban, Menteri Kehutanan. Saya kebetulan 4 menteri di kehutanan itu saya pengurus wartawan kehutanan. Jadi menteri pertama namanya Sujarwo, menteri kedua namanya Hasrul Harahap, menteri ketiga namanya Jamaluddin Surihadikusumo. PWI? Iya, PWI unit kehutanan. Unit kehutanan. Menteri keempat namanya Somo Hadi, menteri kelima Muslimin Nasution. Jadi 5 menteri itu. Jadi banyak saya tahu, tapi begitu mulai gila itu di Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Terutama di era Siti Nurbaya menjadi Menteri Kehutanan. Ini gila-gilaan terjadi di sini. Kalau di eranya Bang Kaban, Pak Zulkifli Hasan masih agak bagus lah. Agak ya ada, tapi kalau Pak Zulkifli itu memang pelepasan kawasan nggak salah ada 1 juta hektar lebih. Tapi itu akibat dari munculnya undang-undang agraria. Sehingga tanah-tanah yang tadinya milik rakyat itu harus dilepas. Kalau tidak rumah rakyat nanti dibilang kawasan hutan. Okay. Nah, itu yang ini sehingga ini ke depan harus ada evaluasi menyeluruh.
hidup presiden kita pesan dari Rumah Pemuda, hidupkan lagi Pekan Penghijauan Nasional itu. Itu bagus gitu loh. Negara tinggal menyediakan bibit saja kok untuk ditanamin, atau daerah-daerah yang penanaman pohon itu bermanfaat. Contoh, minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu hanya adanya yang kelas nomor 1 itu di dunia ini cuma di 2 tempat, di Pulau Buru dan Pulau Seram. Pulau Seram pun Kabupaten Seram bagian barat. Harusnya negara mengalokasikan anggaran untuk penanaman. Ada penghijauan, ada penanaman yang masif ada. Hasilnya menjadi perputaran ekonomi yang luar biasa gitulah. Jadi, nah yang berikutnya itu belakangan ini penanaman pohon di daerah aliran sungai itu das, namanya das daerahnya. Itu praktis Gak ada. tidak ada dengar ininya. Padahal anggaran makin besar, dana makin besar, tapi entah proyek jin setan hantu belau yang dibikin-bikin apa di kehutanan itu sehingga penanaman pohon saya hampir ikut menanam pohon di daerah aliran sungai kalau diajak sama menteri apa dan para dirjen itu kita tanam gitu loh, jadi menjual itu gitu loh. Win itu penasaran banget ya Bang atas klaim 93% Menteri Bahlil ini. Kalau ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini udah menyampaikan informasi bohong, pidana. Yang harus bertanggung jawab menurut Abang siapa? Pidana, Bahlil pidana. Oke, yang Ini bersangkutan. Bahlil udah masuk kategori pidana. Oh. Udah bisa diproses nih sama Mabes Polri ini. Ini pidana, informasi bohong. Masih ingat Habib Rizik? Iya. Dia bilang dia baik-baik aja. Dia bilang bohong itu. Menyampaikan informasi bohong. Bahlil ini satu, pidana. Yang bisa menuntut itu siapa Bang? Ya, Mabes Polri. Kayak Habib Rizik. Habib Rizik itu sehat, ditanya dia bilang dia sehat. Tapi oleh polisi dia bilang dia menyampaikan informasi bohong. Oke, namun tahapannya yang harus berlapor itu siapa? Ya bisa polisi mengambil inisiatif seperti Habib Rizik, bisa juga masyarakat yang membuat laporan ke polisi. Oh gitu ya Bang. Ini udah masuk delik pidana. Membohongi presiden, membohongi rakyat. Udah pidana. Bahlil konfirm pidana. Undang-undang nomor 1 pasal berapa tuh? Yang diberlakukan pada Habib Rizik dan Ahok. Oke. Bukan perdata lagi. Enggak, pidana. Ini pidana. Walaupun yang bersangkutan sudah konferensi pers minta maaf. Iya, itu urusan lain. Ahok juga minta maaf itu. Oke. Habib Rizik juga minta maaf itu. Tapi tidak serta mengesampingkan pidana gitu loh. Ini pidana. Masyarakat Aceh, korban ini segera buat laporan di Polda Aceh atau ke Mabes Polri. Pidana. Nggak ada kata lain kecuali pidana. Tidak peduli jabatan beliau di belakangnya ada siapa. Kita kan sama di mata hukum. Katanya kita menganut prinsip equality before the law. Sama di mata hukum, tidak ada perbedaan. Oke. Kan kita prinsip itu yang kita junjung tinggi. Ya. Walaupun kita tetap menganut presumption of innocence. Setiap orang belum bisa dinyatakan bersalah sampai pengadilan menyatakan dia bersalah, inkrah. Tapi ini udah pidana, delik pidana udah terpenuhi. Berangkat dari jurisprudensi Ahok dan Habib Rizik, Bahlil pidana. Masyarakat Aceh kalau mau memaafkan silakan, tapi kalau mau melapor delik pidana silakan. Deliknya ketemu. Gini Bang, to be honest, kalau masyarakat Aceh ya, mereka masih menjadi korban bencana. Iya, yang di Jakarta aja, masyarakat Aceh yang di Jakarta yang mie Aceh banyak kan itu. Oke, ya saudara-saudara kita semua. Nggak usah di sana, yang di Jakarta aja. Banyak kan? Oke. Banyak kok teman-teman saya yang di Aceh banyak, yang di Jakarta banyak. Nggak tahu saya, wartawan saya belum bisa kontak sama beliau. Karena memang kebohongannya bukan cuma menyakiti hati. Nggak menyakiti itu, udah pidana ini. Udah. Mabes Polri silakan proses, kalau enggak masyarakat Aceh yang ada di Jakarta saya himbau
Kalau memaafkan Pak Bahlil silakan. Tapi kalau mau memproses melaporkan pidana juga silakan. Memenuhi unsur kok. Memenuhi unsur. Berangkat dari jurisprudensi siapa? Jurisprudensi Ahok, jurisprudensi Habib Rizik. Pidana. Luar biasa nih semangatnya yang Nggak ada, diterapkan nggak sama boleh Bang karena Henry. dalam kondisi kayak begini kita tidak boleh main-main. Iya. Tidak saya boleh sepakat, kita Bang. main-main. Tidak boleh. Ya terlalu banyak lah masalah Bahlil merempang berbohong. Udahlah. Karena memang motifnya tidak hanya ABS asal Bapak senang tapi juga asbun begitu Udah ya Bang. merempang. Asal bunyi. Rempang, melon, Raja Ampat, udahlah. Nggak tahu nih pelan-pelan kalau kita duduk begini nanti masuk satu-satu ini di daftar. Iya, Bahlil iya, ini iya. terlalu ini. Nggak begitu pejabat publik tuh. Nggak begitu pejabat publik. Nggak, pejabat publik tuh ada Berilah rasa contoh. mau menyampaikan sesuatu tuh harus ini bohong nggak ya? Kau boleh membohongi dirimu sendiri, tapi kau jangan membohongi rakyat. Karena kau diangkat, dibayar dengan pajak rakyat untuk melayani rakyat yang terbaik, bukan membohongi rakyat. Mungkin Ini tercatat dalam sejarah menteri spesialis membohongi rakyat ya Bahlil ini gitu loh. Mungkin memang kita pada jabatan tertentu jadi jumawa mungkin begitu ya. Nah ya ini kemarin-kemarin kalau oh ya Rempang juga kita prihatin, Raja Ampat juga kita udah prihatin. Tapi mulai tambah prihatin yang makin dalam itu melon. Itu merasakan publik gitu loh. Ya Aceh ini aduh ya Allah. Gongnya nih luar biasa, bohong lagi. Dan ya tapi ya balik lagi. Bapak Presiden mudah-mudahan cukuplah untuk menjadi bahan evaluasi. Itu aja barangkali Dinda yang perlu kita. Satu lagi Bang, closing statement untuk tema kita hari ini dari Bang Kisman. Ya menjadi pembelajaran bagi para pejabat supaya setiap kata yang dikeluarkan itu dipertimbangkan betul dampaknya terhadap masyarakat, apalagi yang sedang terkena bencana. Itu harus ada empati dan pikirkan betul dampaknya. Ya, thank you Bang. Ya, Pemuda Indonesia, pemuda Indonesia, speed, smart smart dan solid. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.